Program makan bergizi gratis atau MBG terus menjadi salah satu topik yang paling hangat di ruang publik Indonesia. Di satu sisi, gagasan memberikan makanan bergizi secara cuma-cuma buat anak-anak sekolah terdengar seperti ide yang bagus. Siapa sih yang nggak mau melihat generasi muda kita tumbuh sehat, cerdas, dan juga terbebas dari ancaman kekurangan gizi? Tapi begitu kita melihat dari kacamata anggaran negara, ketahanan fiskal, dan juga penerapannya, banyak banget perdebatannya. Sebenarnya kebijakan ini brilian apa bom waktu sih buat kita? Mari kita bedah pro dan kontranya secara mendalam. Kita mulai dari sisi pro-nya dulu ya. Mengapa MBG dilihat sebagai solusi ekonomi? Nah, jangan emosi dulu ya. Nanti habis gini Mimin bahas negatifnya, tapi kita bahas positifnya dulu deh. Buat pendukung program ini menekankan bahwa MBG tidak boleh hanya dilihat sebagai program bansos ataupun bagi-bagi makanan gratis biasa. Ada efek multiplier ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang yang dinilai strategis. Yang pertama adalah investasi ke sumber daya manusia dan generasi emas. Jadi gizi buruk dan stunting adalah musuh utama dari produktivitas suatu bangsa. Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung mengalami hambatan perkembangan kognitif, kesulitan fokus di sekolah, dan lebih rentan terhadap penyakit. Lewat program MBG, diharapkan pemenuhan nutrisi harian lebih terjamin karena dilakukan di sekolah. Manfaat jangka panjangnya, anak-anak sehat bakal tumbuh menjadi angkatan kerja yang lebih produktif, kreatif, dan memiliki daya saing di tingkat global. Dalam jangka panjang, tingkat penyakit kronis akibat gizi buruk semestinya bisa ditekan, sehingga beban pembiayaan BPJS Kesehatan milik negara juga berpotensi menurun. Kemudian, kelebihan keduanya adalah multiplier efek untuk ekonomi lokal, petani, dan UMKM. Salah satu argumen dari sisi ekonomi adalah dampaknya terhadap rantai pasok lokal. Untuk menyediakan jutaan porsi makanan setiap hari, kebutuhan bahan baku akan meroket terus secara konsisten. Ini akan menjadi penyerapan hasil tani dan ternak, karena pemerintah harus menyerap komoditas lokal seperti beras, telur, daging, sayuran, dan susu langsung dari petani, peternak, dan juga nelayan sekitar. Ini menjamin kepastian pasar dan harga bagi produsen kecil. Selain itu, ini juga menjadi pemberdayaan UMKM kuliner. Pengelolaan dapur umum dan catering sekolah melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah, serta dapur komunitas. Hal ini membuka jutaan lapangan pekerjaan baru di sektor formal maupun informal di seluruh penjuru daerah. Kemudian kelebihan ketiga adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga prasejahtera. Untuk keluarga prasejahtera, komponen biaya makanan harian memakan porsi yang paling dominan dari total pendapatan. Dengan adanya jaminan makan siang bergizi di sekolah, beban pengeluaran harian orang tua jadi lebih berkurang. Uang yang tadinya dialokasikan untuk jajan atau makan siang anak bisa dialihkan untuk keperluan lain seperti untuk menabung biaya darurat, biaya transportasi, atau bahkan modal usaha kecil. Dan kelebihan yang keempat adalah pembentukan budaya pola makan sehat sejak dini. Nggak cuma sekedar kenyang, MBG secara teori dirancang untuk memberikan komposisi gizi seimbang. Ini menjadi sarana edukasi langsung bagi anak-anak mengenai pentingnya mengkonsumsi protein, serat, dan vitamin yang diharapkan membawa dampak positif pada pola makan mereka hingga dewasa. Tapi di sisi yang lain, kenapa sih banyak banget yang kontra sama MBG? Karena ya kenyataannya menjalankan program berskala nasional di negara kepulauan bukanlah perkara yang mudah dan murah. Kekurangan yang pertama adalah ternyata kebutuhan anggaran yang sangat raksasa dan juga risiko fiskal. Jadi, menjalankan MBG membutuhkan biaya harian yang kalau diakumulasikan per tahun, nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Pertanyaannya, uangnya dari mana nih? Kalau anggarannya diambil dari APBN tanpa adanya peningkatan pendapatan negara secara signifikan, maka ada risiko anggaran untuk sektor vital yang lain. Misalnya aja pembangunan infrastruktur, riset, atau alokasi pendidikan umum akan terpangkas. Kemudian, kalau ditutup dengan menambah utang luar negeri atau menerbitkan surat utang baru, beban rasio utang negara terhadap PDB bakal membengkak dan ini bisa mengganggu stabilitas moneter dalam jangka panjang. Kekurangan yang kedua adalah rumitnya tantangan logistik di negara kepulauan. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau dengan kondisi geografis dan kualitas infrastruktur yang sangat beragam. Menyalurkan makanan segar itu menantang, karena kan kalau makanannya segar berarti cepat basi ya. Gimana caranya? Harus tepat waktu dari Sabang sampai Merauke setiap hari kerja, dan ini adalah tantangan logistik yang sangat kompleks. Terutama di daerah yang tertinggal, itu berat banget. Di daerah 3T yang tertinggal, terdepan, dan juga terluar, itu berisiko menghadapi kendala pasokan atau
biaya distribusi yang membengkak berlipat ganda dibanding kawasan perkotaan. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah resiko kebocoran, korupsi, dan juga inefisiensi. Program bantuan dalam bentuk barang secara historis punya tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan. Potensi terjadinya penggelembungan harga atau markup, pemangkasan porsi, hingga kualitas makanan yang buruk karena vendor yang nakal menjadi ancaman nyata. Tanpa sistem pengawasan berbasis digital yang sangat ketat, dana triliunan rupiah rawan mengalami bocor di berbagai tingkat birokrasi. Dan kekurangan nomor 4 adalah isu ketepatan sasaran alias pemberian secara universal. Kalau program ini diberikan secara merata tanpa memandang tingkat ekonomi keluarga, anak-anak dari golongan kaya juga akan menerima fasilitas yang sama. Banyak pengamat menilai hal ini kurang efisien dari sudut pandang alokasi sumber daya. Anggaran sebesar itu dianggap akan jauh lebih efektif kalau difokuskan untuk wilayah dengan angka stunting dan kemiskinan yang tinggi. Jadi seharusnya gimana ya? Kalau kita mengambil pembelajaran dari negara lain, sebetulnya ada beberapa negara yang pernah dan sedang menjalankan program sejenis. Contohnya di India, itu ada program yang namanya Midday Meal Scheme. Jadi mereka sukses meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dan menekan angka dropout, tapi sama tuh sering diterpa isu kontrol kualitas dan juga standar kebersihan makanan. Kemudian di Jepang ada yang namanya Kyushoku. Ini sangat sukses membentuk kedisiplinan dan budaya gizi, tapi Jepang kan beda. Mereka didukung oleh infrastruktur sekolah yang sudah sangat siap dan anggaran daerah yang stabil. Kemudian di Brazil juga ada program yang namanya PNAE. Mereka berhasil menghubungkan program makan sekolah dengan pembelian langsung dari petani keluarga atau family farm yang menjadi salah satu model acuan yang paling ideal untuk negara berkembang. Pada akhirnya, apakah program makan bergizi gratis ini akan dicatat sejarah sebagai solusi atau beban, itu akan sangat ditentukan oleh tata kelola dan juga kualitas eksekusinya. Kalau pemerintah mampu memastikan transparansi rantai pasok, melibatkan petani dan UMKM lokal secara adil, serta memanfaatkan teknologi untuk pengawasan anggaran, program ini berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi baru. Tapi, kalau dilaksanakan secara terburu-buru tanpa perencanaan logistik yang matang dan pengawasan yang ketat, beban fiskal dan potensi korupsi yang dilakukan bisa membebani generasi mendatang. Kalau menurut kalian gimana? Kalian tim pro atau kontra MBG? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!